Tadi juga sudah kami diskusikan ya sama panitia dengan juga Ustadz Agung bahwa selain link join group juga link share rekaman materi juga diharapkan tetap ada cukup peserta yang join di sini. Jadi tidak untuk di luar forum kajian ini ya Ustadz Agung ya, untuk materi juga ya. Itu. Iya. Nah, demikian diskusi sekilas dari panitia dan juga Ustadz Agung. Informasinya, mohon bisa jadikan perhatian dan semoga ke depan semakin semangat dan terus kita mencermati kelas-kelasnya dan juga nanti menyimak rekaman-rekamannya dengan lebih giat lagi dan lain-lain. Baik, itu saja mungkin dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini berkelanjutan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, sekaligus juga memberi kesehatan dan kesemangatan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan akhir kehidupan yang husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbana. Hari ini nih sebenarnya pembahasannya itu tadinya saya sedikit ambisius untuk memasukkannya di pertemuan ketiga, tapi memang rasanya tidak pantas untuk untuk dipadatkan begitu ya dalam satu atau dua slide, karena menyangkut masa yang cukup krusial, yaitu dikenal dalam sejarah Turki Utsmani sebagai Fetret Deuri, atau suatu masa kekosongan ya, masa fatroh gitu istilahnya, masa di mana tidak ada pemimpin yang satu yang bisa meunifikasi, menguatkan, sampai kemudian munculnya Sultan Mehmed Ewel Çelebi ya, yaitu kakek dari Sultan Mehmed Ats-Tsani atau Mehmed Tsani, Fatih yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi hari ini kita akan bicara tentang itu. Dan saya juga tadi ngukur, sepertinya karena slide-nya cukup banyak, jadi kita betul-betul akan membahas ini karena memang ada banyak catatan-catatan menarik yang perlu kita ketahui. Jadi ini mungkin berarti kita mengurangi satu sesi di akhir, sesi ke-10 mungkin tetap sesi ke-10 ada, tetapi yang dibahas itu bukan seperti yang di silabus, tetapi tengah-tengah kita akan berhentinya di tengah era Sultan Sulaiman Kanuni. Itu sebagai catatan konsekuensi dari kita menambah satu sesi khusus untuk masa yang kalau di dalam sejarah Eropa disebut interregnum, atau tidak adanya atau masa kekosongan di antara dua regna, regnal atau regin atau regina, yang artinya juga raja ya. Jadi kalau ada raja yang meninggal terus kemudian belum bisa diisi langsung beberapa waktu sampai kemudian nanti ada raja, itu di dalam ilmu sejarah disebut interregnum, atau masa kosong antara dua raja. Kira-kira seperti itu sebagai pengantarnya. Nah, kemudian juga saya harus beritahu bahwa ada dua slide di akhir era Sultan Bayazid itu, di awal Sultan Bayazid itu, yang kemudian sebelum Fetret lah, menjelang akhir yang belum sempat kita bahas secara tuntas waktu itu. Sebentar saya share screen-nya dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ya. Udah bisa dilihat di layar masing-masing ya. Mungkin tes dulu gitu. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Baik.
Jadi begini ceritanya. Ini kan saya endingnya di sini kemarin, era Sultan Ghazi Murad pertamanya, Murad Thani, Murad Ewel. Ya. Nah, dia perluasannya di Eropa. Sudah punya kota baru, ibu kota baru namanya Edirne, yang tadinya Adrianopolis. Ya. Nah, kemudian kita bahas nih setelah dia terbunuh di Kosova, ya, di Kosova terbunuh dan kemudian dibawa untuk dikebumikan di Bursa. Dari situ kita mulainya supaya clear. Jadi ini masa di mana Sultan semuanya adalah panglima. Jadi belum ada Sultan yang tidak memimpin pasukannya secara langsung. Itu juga sebagai salah satu tonggak sejarah ketika Sultan tidak lagi memimpin pasukannya secara langsung, itu tanda-tanda kemunduran, ya, tanda-tanda kemunduran. Jadi ketika jenazah Ghazi Sultan Murad I yang wafat di Kosovo atau Kosova, ini kemudian dibawa ke Bursa, bukan dibawa ke Edirne tapi dibawa ke Bursa sebagai tempat yang pantas untuk seorang sultan di generasi awal ini. Kemudian Sultan Bayazid Ewel, ya, sementara kita singkat saja supaya nggak panjang, Yildirim saja ya, sebagai sultan yang menjadi pokok pembahasan kita. Kemudian dia menikahi anak Raja Lazar, Raja Serbia, yang bernama Olivera Despina. Dan dia masuk Islam. Kemudian hubungan antara Osmanlı, antara Turki Utsmani dengan Serbia menjadi erat. Ini sudah sempat disinggung dan ada pertanyaan dari Pak Rahman kalau nggak salah ya, Pak Rahman Ardianto yang bertanya tentang ini. Nah, kenapa saya ingin garis bawahi lagi? Karena pada masa inilah, pada masa Sultan Bayazid Yildirim ini, pertama kalinya Konstantinopel itu dikepung. Jadi pertama kali dikepung di zaman Sultan Bayazid. Ya. Dikepung tahun 793 Hijriah atau 1391 Masehi. Dan ini dihentikan karena waktu itu Bizantium dibantu oleh Wallachia. Wallachia ini kira-kira daerahnya ini Romania sekarang, Romania dan utaranya Romania, ya. Jadi sebuah kerajaan. Jadi memang belum terencana dengan baik. Pasukannya masih masih sederhana peralatannya, dan juga memang secara politik waktu itu persiapannya tidaklah sematang Sultan Mehmed nantinya, yang Bizantium itu benar-benar tidak punya teman. Jadi betul-betul di cut off, dipotong dari yang lain. Nah, kalau di masa Yildirim ini memang modalnya boleh disebut modal semangat, ya. Tapi ini tidak apa-apa karena segala sesuatu itu memang perlu perlu tahapan-tahapannya, ya, perlu ada tingkatan yang harus dilewati, ya. Jadi pengalaman itu penting. Jadi ini pengalaman pertama orang-orang Turki dengan kesemangatannya. Jadi walaupun saya sebut tadi modal kesemangatan, bukan berarti itu buruk, bukan sesuatu yang buruk, tetapi itu adalah suatu tadrib, ya, sebuah latihan lah, katakan seperti itu. 1391, sehingga mereka tahu, oh ternyata kalau Konstantinopel dikepung itu banyak yang akan berespon gitu. Di antaranya adalah kekuasaan-kekuasaan lain yang masih menaruh hormat kepada Bizantium atau masih punya ikatan. Padahal kalau kita lihat di peta ini kan memang wilayah Bizantium sudah sangat minim, sudah secuil ini. Jadi sebenarnya memang sudah secara efektif sebenarnya, baik itu Anadolu maupun Rumeli, baik itu wilayah Asia maupun sebagian besar wilayah Eropa, itu memang sudah di tangan Turki. Artinya Bizantium itu memang sudah tinggal enclave saja, sudah sebuah tempat kecil saja. Ya, 1391. Nah, kemudian diulangi lagi tahun 1395. Nih, kenapa jadi mual ini? Dimuali. Ini bukan mencerminkan perasaan. Ya. Saya sedang tidak mual, saya malah lagi senang gitu, menjelaskan ini dan menceritakannya. Jadi dimulai lagi 4 tahun setelah itu, 1395. Nah, 1395 ini kan kemarin kita loncat tuh, kita tidak bahas ada dua ini, kita langsung bicara tentang perang salib Nikopolis, ya, Nikopolis ini. Jadi Nikopolis itu sebenarnya menggagalkan pengepungan Konstantinopel yang kedua, bukan yang pertama.
Jadi sudah 2 kali itu. Yang keduanya lebih ya sudah mempelajari apa kesalahan sebelumnya. Jadi sudah lebih rapat gitu ya, sudah menggunakan angkatan laut, tapi memang belum sebesar Sultan Mehmed yang berhasil itu. Ya. Jadi ya ini sudah saya tidak perlu bahas secara panjang lebar. Nikopolisnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi waktu itu sempat saya singgung bahwa Sultan Bayezid Yildirim itu mencabut pasukannya, mengerahkan pasukannya ke Nikopolis dalam rangka dalam rangka menghilangkan ancaman tersebut ya. Karena ancaman ini lebih berat karena dinilai Bizantium itu mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan serangan balasan. Jadi yang lebih berbahaya adalah Nikopolis. Itu yang kemarin tidak dibahas. Nah, ini tambahan. Ini foto tahun 1909 kalau nggak salah. Foto Arab Jami ya. Arab Jami pakai P, Arabnya Arab Jami. Nah, ini kenapa saya angkat di sini foto ini? Karena Sultan Bayezid setelah menyelesaikan atau setelah mengalahkan pasukan salib di Nikopolis, ya, Neibolu tadi, kita sempat bahas ya bahwa kemudian ghanimah yang diperoleh dari Nikopolis ini dipakai untuk membangun Masjid Ulu Jami. Nah, ini saya tambahkan lagi bahwa dia juga membangun rumah sakit pertama yang lengkap di Bursa. Dan untuk pertama kalinya setelah Nikopolis ini mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai seorang sultan penuh ya. Jadi sebelumnya kan waktu Osman kan Ghazi, kemudian Orhan Ghazi, ya kan? Kemudian Murad I Hudawendigar itu gelarnya Ghazi Sultan, masih ada Ghazinya. Jadi masih di bawah sultan sebenarnya secara hierarki. Baru kemudian di zaman Yildirim, ya, Bayezid Yildirim, barulah jadi sultan secara penuh. Gitu. Jadi ini juga memperlihatkan bahwa Daulati Aliyei Osmaniyah ini mengalami secara pengakuan internasional juga memang bertahap gitu, nggak ujuk-ujuk muncul gitu tiba-tiba jadi satu kekuatan besar. Jadi ada proses. Gitu. Dan ini penting untuk kita sadari bahwa nggak bisa juga ujuk-ujuk Indonesia tiba-tiba nanti punya peran besar di dunia. Pasti ada tahapannya. Beresin internal, ya, beresin perpecahan internal dulu, gitu. Jadi memang kalau kita nggak mau gerasa gerusu, nggak mau istiajal, itu memang bisa kita pelajari sebenarnya. Turki sudah belajar ini. Mereka sudah berkali-kali jatuh bangun. Bahkan terakhir jatuh kan terjerembab itu. Terjerembab di masa Mustafa Kemal. Dan sekarang mereka lagi learning balik lagi. Kita kalau nggak mau keduluan sama mereka harus belajar lebih cepat lagi. Ya, bukan apa-apa gitu ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan ini masa Turki Utsmani sudah berlalu. Memang masa Turki Utsmani sudah berlalu, tetapi Republik Turki yang baru ini menoreh sejarah baru gitu. Dan kalau misalnya yang lain nggak bisa mengejar kecepatannya, dia akan naik lagi. Gitu. Kelihatan polanya seperti itu kan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa dunia ini sebenarnya juga ada rumusnya, ada hukumnya. Suatu kekuatan itu bisa naik dan turun gitu. Nah, kalau mereka sudah full circle jatuh sejatuh-jatuhnya tahun 1924 itu, sekarang mereka mau naik lagi dan mereka tangganya itu nggak ada yang dilewati. Perbaikan ekonomi, perbaikan spiritual, ya, terus menguasai kantong-kantong ekonomi gitu ya, kemudian politik, kemudian masuk. Jadi memang tidak ada yang buru-buru. Dan kalau kita perhatikan Presiden Recep Tayyip Erdogan itu setiap tahunnya menyempatkan ke Malazgirt, ya, ke Manzikert, itu berarti dia mengapresiasi entah siapa di belakang dia gitu, sejarawan di belakang dia yang mengatakan ini penting loh Pak Presiden untuk didatangi, ini tuh penting loh, bangun hubungan dengan Kosovo, bangun hubungan dengan negeri-negeri yang kita pikir kecil-kecil, bangun hubungan ke Somalia, bangun hubungan ke Yaman dan sebagainya. Kalau kita perhatikan tuh polanya seperti itu. Maaf ini agak Ustadz Agas, saya agak futuristik dikit lah, karena lihat dari pertanyaan di grup kan memang ngebut-ngebut, jadi saya fasilitasi lah kira-kira 20% dari pembicaraan ini agak maju ke depan sedikit, tapi tetap kita di dalam di dalam frame yang kita sepakati 10 pertemuan itu, insyaallah.
mudah-mudahan diizinkan. Aman Ustaz, aman. Insyaallah. Padahal, insyaallah. Jadi mudah-mudahan tetap relate karena banyak teman-teman yang kepengen langsung apa Betul. dalam konteks sekarangnya gimana nih gitu. Nah, jadi saya bantuin gitu. Siap, Ustaz. Siap. Tafadhal. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, Sultan Bayazid ini pantas disebut Yildirim. Yildirim itu kan lightning ya, thunderbolt kadang-kadang disebutnya itu ya. Petir kilat yang mendahului gemuruh. Kalau mau diterjemahkan secara ini. Karena memang beliau ini dalam satu kurun waktu itu 4 kali ngepung Konstantinopel. Antum cari itu sultan mana yang gitu. Sulaiman Kanuni aja nggak sampai seperti itu, walaupun beliau juga emang aktif dalam memperluas wilayah, tetapi Yildirim ini salah satu kelebihannya dia sampai 4 kali, tapi ini baru sekali ini ya. Baru yang ketiga kali, 1396, persis setelah Nikopolis. Persis setelah Nikopolis balik lagi gitu, menunjukkan bahwa dia bisa kuat gitu, ya. Nah, hebatnya lagi yang ketiga ini adalah pengepungannya tidak dibatalkan karena ada serangan lawan atau ancaman lawan, justru karena kaisarnya meminta. Saya belum sempat cek nih siapa kaisarnya di zaman itu. Tadi saya sisipkan pembahasan ini ya. Nanti saya lengkapi di slide ini, nanti sebelum dirilis ke grup nanti saya sudah lengkapi itu dengan siapa kaisarnya. Jadi kaisar ini kemudian minta agar pengepungan ini dihentikan, ya, bukan karena dia nggak bisa ngelawan, tapi dia tidak mau mengambil risiko kekalahan pada waktu itu dan membayar upeti, dan kemudian juga memberikan konsensi yang terkait dengan gambar ini. Nah, ini jadi kalau yang pernah ikut Napatilas Sayat beberapa tahun yang lalu, nah ini signifikan nih. Jadi ya begitu saya membaca beberapa buku tambahan nih, ya dulu belum sempat saya ceritakan yang ini, ternyata seingat-ingat saya itu belum, bahwa Arab Jami itu kan posisinya di Galata. Enggak. Kalau posisinya itu di Galata, saya stop sharing dulu, terus saya gunakan kamera satu lagi supaya jelas, supaya clear. Bisa nggak? Ya, bisa. Ini terus saya ganti kamera dulu, integrated kamera. Nah, saya lagi mau beli yang yang overhead kamera untuk nyantolin kamera, nanti ada, jadi saya nggak perlu pegangin begini. Gitu. Nah ini kan Konstantinopel, ya, market Konstantinopel saya. Nah di sini ini Galata nih. Ini yang mungkin tolong di akun saya mungkin di spotlight supaya bisa dilihat oleh semuanya, atau kalau enggak teman masing-masing pin aja gambar saya itu. Sudah ya? Baik, sudah. Kelihatan, Ustaz. Ini maaf nih agak gemeter-gemeter nih. Tangan saya sambil ketawa sambil ngelihat ini lucu aja gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang untuk saya lagi gemeteran. Nah, ini ada Galata di sini. Dulu belum ada jembatannya. Nah, di Galata ini ada satu pojokan nih, posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Yang namanya Arab Jami. Ini Arab Jami ini sudah ada sejak zaman Abbasiyah dulu awal ya, bahkan Umayyah, zaman Umayyah sudah ada ini. Nah, inilah yang kemudian dijadikan semacam enclave di situ. Jadi dapat konsensi bahwa saya balik lagi ke sini. Easy kamera lagi, balik dulu ke situ. Saya aman dulu. Harusnya tuh nggak perlu pegang-pegang begini nanti. Cuman yang jual overhead overhead gantungannya itu overhead projector untuk naruh kamera itu belum, nggak respon. Nanti saya ngebayanginnya ada 2 kamera di atas. Jadi saya nggak perlu tangannya nggak main lagi, ngacak klik tak gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan 1-2 pekan lagi. Nah, jadi mana tadi? Klik dulu ke sini. Jadi ini salah satu hasil dari pengepungan ketiga. Ya. Jadi orang Turki bisa berdiri dengan tegak masuk ke Galata. Memang tidak masuk ke Konstantinopel, tapi masuk ke Galata. Gitu. Itu kan bikin panas orang-orang, terutama Venesia dan Genoa kan yang punya enclave itu kan.
dan mereka tidak boleh diganggu gitu. Jadi mereka ini semacam diplomat yang punya apa namanya, punya hak imunitas gitu. Dan mereka kemudian membangun kembali Arab Jami. Ini Arab Jami ini dulu pernah dibangun di zaman Maslamah bin Abdul Malik, anak dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Ya, itu kisahnya jangan dibahas sekarang, mundur jauh. Tapi intinya dihidupkan kembali dan kemudian diberlakukan syariat di situ. Ya, dari buku yang pernah saya waktu itu beberapa orang banyak yang ikut ngambil itu ada di ini, di buku yang ini, Rashid Gundowu, ya. Gundodu bacanya. Itu dijelaskan di situ. Ya. Ya, jadi kalau yang punya buku ini waktu itu kan pernah beberapa orang ambil punya buku itu, ada itu informasinya di sana. Mungkin ada yang sudah baca juga karena itu buku termasuk yang enak menggambarkan apa namanya kronologinya enak. Sederhana, singkat gitu. Satu sultan paling 5 halaman. Kalau pakai buku Maksud Dolu atau pakai bukunya ini juga nanti saya akan angkat buku Agundus, Profesor Dr. Ahmed Agundus. Itu nanti terlalu tebal kalau mau dibaca semuanya. Ya. Baik, jadi ini salah satu tambahannya. Satu lagi, maaf. Nah, terjadi kasus penganiayaan oleh Bizantium, terjadi apa istilahnya pelanggaran pelanggaran perjanjian, sehingga kemudian Konstantinopel itu dikepung lagi tahun 1400 oleh Bayezid Yildirim. 4 kali gitu ya, 4 kali. Ya, 4 kali. 2 sebelum Nikopolis, 2 setelah Nikopolis, yang terakhir itu persis 2 tahun sebelum beliau sebelum beliau syahid di tangan Timurlang, ya, di tangan Timurlang. Itu 2 slide yang kemarin kececeran. Nah, sekarang kita masuk ke bahan yang baru untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Emir Timur kita tahu, ini singkat saja tentang Timur atau Daulah Timuri. Ya. Ini memulai emiratnya di Turkestan, juga wilayah Turkestan. Jadi memang orang Turki juga. Kemudian dia sudah membangun apa namanya ibu kota di Samarkand. Kalau sekarang di Uzbekistan. Jadi kalau ke Uzbek, nah itu ada patung besar Emir Temur, ya. Temur atau Timur Ilang. Ya. Ada yang menjulukinya secara ceroboh Timur Lem karena memang kakinya pincang katanya. Tapi saya tidak menemukannya di dalam sumber-sumber Turki. Jadi saya sebut saja Emir Timur karena memang dia seorang amir, seorang pemimpin. Ada yang menamakannya bahkan sultan. Ya. Itu dia. 2 tokoh lolos dari sergapannya di Irak, yaitu Ahmad Jalayir dengan Kara Yusuf Tabriz. Tabriz nama kota. Ya. Mereka berdua ini kemudian meminta perlindungan ke Sultan Bayazid Yildirim. Jadi sebagai orang Turki, dikejar orang Turki, minta perlindungan sama orang Turki. Jadi sebenarnya ini masalah di antara orang Turki ini, ya, masalah orang Turki. Tapi dibahas orang Indonesia, nggak tahu nih, karena kepengen rasa ingin tahunya mungkin. Nah, mereka ini, karena Sultan Bayazid Yildirim ini baru saja dapat pengakuan, ya. Ya malu juga kan ada 2 orang refugi datang, tolong kami diuber-uber sama Timurlang gitu ya. Waduh maaf saya nggak bisa melindungi anak, itu kayaknya jatuh gitu kan namanya kan. Maka di ini sama beliau diakomodasi. Karena dia juga belum tahu siapa Timurlang. Timurlang juga belum tahu siapa Bayazid. Ya, tapi Timurlang merasa punya hak bahwa Bayazid ini harusnya tunduk kepada dia. Karena Bayazid ini kan aslinya kan adalah Beylik Osmanlı. Beylik ini di bawah Seljuk Rumi. Seljuk Rumi itu di bawah Seljuk. Sedangkan Seljuk sudah tunduk kepada Timur. Jadi menurut dia, Anda itu ibaratnya 2 level di bawah saya, nggak level sama saya. Gitu. Ya. Jadi tidak ada urusan kalian melindungi orang yang saya cari, gitu. Orang yang saya kejar, gitu kan. Nah, disinilah kemudian terjadi terjadi apa namanya? Terjadi konflik itu. Sudah ada upaya-upaya diplomasi, ya. Bayazid tetap ingin menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya, tidak mau melepaskan Jalayir maupun Kara Yusuf, sehingga kemudian terjadilah pertempuran. Dan dia kehilangan kota besar, ya. Di kota Siwas itu jatuh ke tangan Timur tahun 1400. Makanya kemudian kalau kita lihat di petanya sini, nih, yang merah itu, nanti saya angkat, apa namanya, perbesar lagi, coba nih pakai yang ini deh. Atau itu kecil. Mana tadi?
Nggak kelihatan. Nah, berarti saya harus stop share dulu. Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat nih posisi ini, jadi datangnya timur tuh dari sebelah timur nih. Sebelah timur masuk ke sini. Nah, ini kota namanya Siwas. Ini jatuh. Maka Bayazid kemudian dari Edirne nyebrang di Çanakkale terus langsung melewati Bursa langsung ke Siwas. Jadi nyaris ketemu di Siwas tapi Timurang lagi ke selatan. Karena dia nungguin mana nih yang punya kota, kalau nggak datang-datang. Udah kotanya direbut tapi nggak datang-datang, udah ke selatan dulu. Ke selatan dulu, ngacak-ngacak di selatan sini, baru balik lagi. Ya, balik lagi. Tapi karena dia melihat di Siwas ini tidak menguntungkan bagi dia manuver nih. Cerdik memang Timurlang ini. Ya, melakukan manuver ke selatan ya, di Kayseri, betul nggak? Iya, Kayseri ini tempatnya ada peserta kita yang tinggal di Kayseri ya. Betul nggak? Iya, kalau nggak salah di Kayseri. Siapa? Mas Tiar ya, di Kayseri. Jadi berhenti di Kayseri dulu, kemudian dia melakukan upaya untuk memotong jalur logistik di dekat Ankara. Jadi Bayazid yang tadinya sudah menuju Siwas, kemudian mengetahui bahwa jalur logistiknya mau dipotong sama Timur, dia balik. Nah, ketika balik itu Timur punya kesempatan untuk menyusun tempat, kan perang zaman dulu kan, siapa yang dapat tempat yang strategis maka dia untung gitu. Jadi dulu-duluan gitu, seperti Badar juga kan Rasulullah dimenangkan Allah Subhanahu wa taala karena ada hujan di kedua tempat, di Udwatil Quswa sama Udwatil Dunya. Maka orang-orang musyrikin yang sebenarnya sudah datang lebih awal di dekat Badar itu, tetapi karena dihajar dengan hujan becek, dia nggak bisa datang ke Badar lebih awal. Makanya Rasulullah punya waktu duluan dan memilih tempat yang lebih menguntungkan buat kaum muslimin yang jumlahnya sedikit di Udwatil Dunya. Seperti itu, mirip-mirip seperti itu, tetapi kebalik. Timurlang yang duluan sampai ke sana sudah nyusun pasukan, apalagi dia bawa pasukan bergajah dan sebagainya, seperti itu. Makanya kemudian Bayazid ini kalah. Nanti kita analisis lagi lebih jauh. Tapi ini gambarannya ya, gambaran perjalanannya itu. Karena posisinya kurang ke tengah dikit. Baik, saya kembali lagi. Kembali ke sini ya. Kemudian Sultan Bayazid Yildirim waktu itu sedang mengepung Konstantinopel tadi, yang keberapa? Keempat ya, yang keempat belum selesai, dengar ada Timurlang, balik lagi. Memang dia rajin sekali ya, dia tuh orang yang tidak ada lelahnya, tidak kenal lelah ya. Kalau di buku Gundogu ada ininya, ada perkataannya gitu yang dikutip oleh buku ini, bahwa dia karena bukunya pakai bahasa Inggris, saya lagi cari bahasa Turkinya tapi belum ketemu. Go and gather new armies again and come upon us, kata dia. Silahkan kumpulkan orang serang orang dan seterusnya. Ya, you will only give me another opportunity to gain a victory, kata dia. Kalian hanya sekedar memberikan saya kesempatan baru untuk menang lagi, kata dia. Ya, because I was born to spread the religion of Allah Taala and His approval. Karena saya memang dilahirkan ke dunia ini ya dalam rangka menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa Taala. Itu ketemu ya, seperti itu. Yaitu Sultan Bayazid Yildirim, Sultan Bayazid the Lightning ya. Ada yang menisbatkan lightning itu karena begitu cepat ya, kalau ada sesuatu hal di timur, di Anadolu, dia akan segera ke Anadolu. Kalau ada sesuatu bergejolak di barat, di Rumelia, dia akan segera ke sana. Padahal waktu itu lautnya masih dikuasai oleh Venesia, balik ke Siwas, kemudian dia lepaskan kepungan itu untuk ke timur. Karena waktu itu termasuk yang menjadi pesaing dia, katakanlah. Ya. Dan yang bertimur ternyata sudah bergerak menuju Mesir waktu itu, dan kemudian balik lagi karena dianggap oleh, nah ini mungkin pertanyaan yang lebih besar, mudah-mudahan lebih jelas ini.
kemudian ke Ankara. Jadi ketemunya di Ankara. 1402 nih ketemu di Ankara. Gitu. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui bahwa ini ada akhir dari sejarah Sultan Bayazid. Ya, ada yang tahu. Ini peta peperangannya saya dapatkan di buku ini, Osprey ini judulnya Armies of the Ottoman Turks. Itu ternyata di halaman-halaman akhir gulung tangannya deh. Menurut saya gulung tangannya tentang Ankara, pertempuran Ankara. Ya. Mungkin panitia tolong dibantu untuk mute yang tidak perlu. Jadi ini Bayazid di sini di utaranya, di utara ke dekat pergunungan ini. Nah, Bayazid menguasai wilayah sini, sedangkan Timurlang di selatan. Ini timur ke sini. Dia walaupun ke barat tetap namanya timur ya, nggak berubah. Kalau ke barat barat, ke selatan selatan gitu. Namanya tetap timur. Tidak ada perubahan atas namanya. Emir Timur kemudian berbalik arah dan menemui Bayazid Led Yildirim karena kemudian juga mencabut ya posisi dia, jalur dia kembali ke wilayah Persia itu dipotong oleh, jadi saling mengancam, makanya kemudian ketemu di Ankara itu. Tapi apa yang terjadi di situ ternyata Emir Timur sadar bahwa waktu itu pasukannya tidak mencukupi, dia kembali ke Turkistan, masih sempat balik lagi, kemudian menjemput pasukan yang lebih banyak lagi. Ini nih, yang di sini nih, dari sini dia sudah dapat informasi bahwa Bayazid sudah menuju ke wilayah Sivas. Maka dia kemudian kembali ke tanah asalnya dia, kemudian balik lagi untuk kedua kalinya dari sini. Makanya panah yang dari kanan ada dua. Panah yang pertama datang dan kemudian yang kedua. Jadi dia membawa pasukan yang lebih banyak. Ini termasuk salah seorang yang sangat hati-hati Timurlang ini. Kemudian masuk ke wilayah yang menjadi wilayahnya Turki Utsmani. Sudah ada pertukaran diplomat tapi tidak ada hasil. Bahkan syarat-syarat yang diajukan oleh Timur bahwa dia merasa penerus dari Seljuk dan Seljuk Rum itu di bawah dia, berarti Turki Utsmani lebih di bawahnya lagi. Di waktu itu syarat-syaratnya itu sangat menghina untuk menyerahkan salah seorang anaknya yang laki-laki untuk disandera, kemudian mengembalikan beylik-beylik lain yang ada di Anadolu, ya. Oleh sebab itu tidak bisa diterima, ini sama saja penghinaan, ya. Jadi waktu itu pilihan Sultan Bayazid adalah dia tidak bisa menerimanya, bukan tidak bias ini. Bentar, mana tadi? Lagi ke sini. Baik, slide itu selesai. Jadi masalahnya adalah di slide tersebut menjelaskan bahwa ketika pertempuran itu meletus, Bayazid itu salah hitung loyalitas. Jadi salah hitungnya tentang loyalitas, bukan tentang kesiapan perang, tapi tentang loyalitas. Ya. Terjadi peperangan di dekat Çorum, sama ke utaranya lagi kira-kira Çorum. Itu satu hal yang tidak dia perkirakan bahwa pasukan ex-Tatar, jadi kalau menurut versi dari Profesor Dr. Mehmet Maksudoglu oleh Akkoyunlu atau Ilkhanid ditinggal di situ, loyalitasnya menyeluruh atau tidak mendalam, sehingga pasukan ini kemudian tidak bisa diandalkan, ya. Maka kemudian ini tadi sebagaimana yang sudah saya gambarkan tadi, ini terjadi. Kalau lihat di sini, maaf, ini kegeser. Nih pasukan Anadolu, kalau disebutnya di cuman masalah ejaan saja, kita lihat
panahnya, ini berbalik arah. Ini menunjukkan bahwa mereka membelot. Jadi mereka pura-pura maju mau menyerang timur, tetapi di tengah jalan balik arah. Malah menyerang bersama-sama dengan Mir Ali. Mir Ali ini emang, ini waktu itu sebenarnya serangannya serentak, ini bukan satu-satu. Ini kalau di dalam narasi sejarahnya nih, Abu Bakar, Mir Ali, sama Syahruk, ini semuanya nyerang bersamaan. Hanya Syahruk aja yang gagal dari 3 rombongan timur ini, karena ketika menghadapkan Serbia kan waktu itu karena sudah ada pernikahan sebelumnya, jadi memihak Bayazid. Jadi yang dilematisnya gitu, bahwa yang Anadolu malah memihak timur, yang Serbia gigih mempertahankan Bayazid, ya. Sedangkan yang lain, yang Rumeli, melarikan diri. Semua kemudian Bayazid dan kemudian pasukan pengawalnya Yeniçeri bertahan akhir di Çatalmil, bertahan di sini, ya. Dan sampai dengan meninggal dunianya di situ, ya, ditawan sebagai tawanan Timurlang. Gitu. Nah, ada satu tambahan lagi, bukunya ini menurut saya menarik nih, buku ini. A military history, ya, of the Ottomans. Kalau menurut saya ini bagus untuk dibaca. A military history of the Ottomans from Osman to Ataturk. Militer, ya. Yang satu Letkol Edward Erickson dari US Army, yang kedua Kolonel Mesut Uyar dari Angkatan Bersenjata Republik Turki. Ini nulis buku yang menurut saya buku paling lengkap tentang analisis sejarah militer Turki Utsmani. Jadi kalau yang senang sejarah militer, bacaannya menurut saya ini berapa ratus halamannya. Nggak terlalu tebal sebenarnya, 400-an halaman. Ya. Ini lengkap semua perang apa aja tentang Turki itu bisa dijawab di situ dengan baik. Ya. Jadi saya itu merupakan salah satu buku yang buku penting lah untuk dibaca untuk sejarah Turki, sejarah militer secara khusus. Nah, menurut pandangan Kolonel Uyar dan Letkol Erickson, ini tahun berapa terbitan ini, baru kalau nggak salah 2000-an. Atau terbitkannya tahun mana tahunnya? 2009, ya. 2009, dan termasuk otoritatif karena dua-duanya menggali dari sumber-sumber Turki dan punya disiplin ilmu. Dua-duanya profesor sejarah lah katakanlah dari militernya masing-masing, dari Amerika dan dari Republik Turki. Jadi bacaannya menarik kalau membuat. Jadi Kolonel Mesut Uyar sama Letkol Edward Erickson, ya. Itu bukunya juga sudah aslinya bukunya memang ditulis dalam bahasa Inggris, tapi sudah diturkikan. Jadi bahasa ditulis bersama sama mereka itu bahasa Inggris. Nah, menurut mereka berdua, Uyar dan Erickson, ini bahwa Sultan Bayezid Yıldırım melakukan waktu itu ketika perang menghadapi Timur, itu dalam proses sedang mengubah struktur militer dari Yaya dan Azad. Ini yang dari zaman era Osman Ghazi, ini orang-orang yang volunteer, ya, kira-kira volunteer gitu, relawan perangnya itu. Bergeser ke Kapekulu, ya. Kapekulu ini pasukan yang memang dianggap, jadi sebenarnya pasukan budak istilahnya Kapekulu itu, tapi ini pasukan yang betul-betul ya, pedagang dan sebagainya. Tapi kalau Kapekulu nih, kalau nggak perang berarti perang, gitu. Jadi memang profesinya di situ, ya, profesinya di situ. Jadi orang-orang ini kemudian yang sedikit demi sedikit mulai menggantikan perang. Nah, ini oleh sebab itu, makanya analisis mereka, oleh sebab itu kenapa sebenarnya Bayezid itu kurang populer di Anadolu. Ya, populer di Anadolu karena
Kapukulu hampir rata-rata direkrut dari Rumeli. Sehingga yang di Kapukulu nggak kebagian jatah itu. Jadi ini juga ada masalah tersebut ya. Oleh sebab itu yang menyebabkan kenapa, jadi kalau versinya Maksudolu, memang ada tumbukan apa tadi kepentingan ya, Jalair tadi ya, dia melarikan diri dan dilindungi. Tapi kalau menurut sejarawan militer, kasus supaya Bayazid ini terpaksa merekrut mereka lagi. Gitu. Nah, siapa yang dicari? Ya, kalau orang-orang Eropa sudah segan mau berperang sama Bayazid karena sudah 4 kali dia ngepung Konstantinopel, diganggu sama orang-orang Barat, nggak ada yang berhasil mengganggu dia. Gitu. Jadi waktu itu orang-orang ini kemudian mencari pembelaannya itu dari bercampur baur dengan yang baru masuk Islam, yang Turki yang baru datang gitu ya, tidak semuanya. Ada juga yang dari beylik-beylik yang sudah establis tapi merasa dia tidak perlu tunduk di bawah Turki Utsmani. Dia merasa sepadan atau mungkin lebih. Nah, mereka inilah yang menurut Mesut Uyar dan Edward Erikson tadi, mereka ini minta bantuan ke Timur, Bayazid kan terpaksa merekrut mereka. Ini yang rombongan Anatolians tadi atau Anadolu tadi yang awalnya ikut barisannya Bayazid, tapi kemudian ketika perang pecah mereka malah justru berbalik arah, berkhianat. Ini rombongan mereka. Dan tadi saya juga sudah sebutkan bahwa kekuatan Timur ini 2 kalinya, dan mereka sudah menguasai posisi yang lebih strategis dan sumber-sumber air ya, diperlukan sekali. Dan Bayazid memang karena memang sudah beberapa kali dia menang perang ya kan, beberapa kali menang perang, bahkan Kaisar Bizantium juga tunduk kepada dia. Ini mungkin merasa di atas angin dan merasa hebat. Ini juga masalah ketika kita merasa kita paling hebat. Itu akan timbul masalah besar kepala, masalah tidak mau mendengar orang lain ya. Nah, itu persis yang dilakit padahal mereka juga sebenarnya masih berharap kalau mereka direkrut atau mereka dimasukkan ke dalam sistem kemiliteran yang baru, sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi ketika mereka digusur semua, digantikan dengan Kapukulu, ini ada timbul tentu saja sakit hati mungkin ya, atau sesuatu hal yang tidak perlu sebenarnya muncul. Ya, tapi ya ini ya masalah manusia, ini kan masalah kepentingan juga, ya masalah dapur juga, profesi, masalah apa gitu ya. Makanya kemudian ketika dalam keadaan yang genting itu mereka berbalik arah, membelot, ya, hanya batalion Rumeli saja yang bertahan kuat. Bahkan batalion Serbia bisa menyerang balik tadi seperti di gambar yang sudah tunjukkan tadi. Mereka bisa menyerang. Jadi ini aneh juga kan ketika Muslim ketemu Muslim gitu. Malah yang berantem, malah yang bersemangat itu membela Sultan Bayazid, maksud itu ya cukup dekat dengan Turki Utsmani. Ya. Tapi ketika mereka melakukan serangan balasan itu, menurut Mesut Uyar, kontingen Rumeli udah nggak kuat menahan gempuran pasukan Timur, ya memang jumlahnya 2 kali lebih banyak. Jadi mereka mundur. Nah, yang betul-betul berdiri sampai habis satu persatu dibabat itu tinggal pasukan Yenicheri ya. Inti dari istilahnya bukan kayak ngawal biasa gitu ya. Mereka akan mati lebih dahulu, lebih baik mereka yang istilahnya cedera yang mati daripada sultannya. Jadi memang sudah nggak mungkin mereka itu melarikan diri, tidak seperti yang lain lagi. Catatan dari Edward Erikson bahwa keluarga Agenje ini akan juga turut membentuk nanti peristiwa setelah peristiwa Ankara. Ya, dan itu kita akan lihat saja ya. Memang beliau juga memberikan penekanan tentang itu. Nah, di sini saya mau masukkan lagi bukunya
Beberapa buku nih saya tak gambarkan karena memang agak rumit supaya ada pandangan-pandangan lain gitu ya. Ini saya masukkan buku Ahmed Akgun, letaknya di Leiden kalau nggak salah. Enggak, Rotterdam. Ya. Di Universitas Rotterdam di letaknya. Jadi buku yang terkait dengan misperception apa ya, salah persepsi ya. Ini judul bukunya, sebentar dulu, ini saya belum. Nah ini Ottoman History, Misperceptions and Truth. Nah ini ditulis oleh Prof. Agundus sama Dr. Said Öztürk. Ada buku menarik menurut saya. Hampir semua pertanyaan, apa benar Sultan Muhammad Fatih membunuh adiknya? Itu ada pembahasannya di sini. Nah ini termasuk yang menurut saya dituduhkan kepada Sultan Bayazid Yildirim. Ini oleh beliau dikupas di sini. Ya. Jadi begini ceritanya. Sultan Bayazid itu memang pernah ditolak oleh Syekhul Islam. Syekhul Islamnya waktu itu namanya Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Hamzah, atau dikenal dengan istilah Mola Fenari. Nama lain beliau itu adalah Emir Sultan. Saking dihormati oleh para sultan, beliau Islami ada di sebuah negara lain. Jadi kita banyak temukan tuh masjid Emir Sultan. Kita cari-cari di buku nggak ada Emir Sultan. Sultan mana yang namanya Emir, nggak ada. Tapi beliau ini sebenarnya ulama. Ya. Aslinya ulama, namanya Mola. Itu pernah menolak suatu kali ya, menolak. Ini Prof. Agundus ini menemukan catatannya di beberapa sumber ya. Termasuk di Nesri juga beliau temukan itu catatan. Ya. Catatan itu dia temukan di Nesri. Banyak ya waktu catatannya. Satu yang jelas Nesri saya punya, Lutfi Pasha saya nggak punya, Solak Zadi saya belum punya. Wih, banyak belum punyanya. Mana lagi? Itu aja tuh. Ada sejarawan-sejarawan Turki yang lain yang kurang menguasai ilmu syariat. Ya, sempat dibahas di obrolan kita beberapa waktu yang lalu. Nah intinya supaya sederhana, bahwa waktu itu ditolak kesaksiannya karena setelah peperangan, beberapa kali peperangan nampak tidak sholat berjamaah. Waduh, berat ya jadi pemimpin waktu itu. Enggak, Mola Fenari udah gitu. Ya, kami nggak perlu dengan Anda. Kami nggak perlu pemimpin yang sholatnya aja ulang pentong. Kalau dipakai sekarang, wah itu banyak pemimpin hilang. Nah, tapi menurut Prof. Agundus, persaksian ini kemudian dipelintir oleh sebagian orang. Katanya tidak diterima persaksiannya karena terlihat minum khamar gitu. Katanya, dan dikaitkan juga dengan katanya ini menikahi anak Raja Lazar tadi, Maria Despina ya. Itu ada 3 halaman beliau bahas itu, panjang ya. Intinya begitu. Tetapi menurut Prof. Agundus bahwa larangan alkohol pada masa beliau memang mengendur. Itu ada di Nesri. Ini saya belum sempat balik di waktu khusus ya. Tapi nyari waktu khusus itu ya juga lebih berat lagi ya, untuk bisa menjelaskan ini itu. Tapi kalau menurut Prof. Agundus memang mengendur waktu itu ya, mengendur tetapi tidak berlangsung lama dan kemudian langsung diakhiri dan juga sekaligus pertobatan secara terbuka. Dan menurut beliau, nah jadi kita punya 3 sebab nih. Bukan hanya karena menang Kosowa. Bukan hanya menang bukan Kosowa, bukan karena menang di Nebolu, bukan hanya Nikopolis,
tetapi juga sekaligus juga kemenangan Istanbul, Konstantinopel ketika dikepung, ya kan, yang ketika kaisarnya menyerah, itu sekaligus juga beli sumber yang dekat dengan masa itu bahwa ini juga karena pertobatan. Jadi pertobatan beliau karena sempat mengendurkan atau tidak tegas kepada para pelanggar aturan khamar, ya, pelanggaran minum khamar tadi. Gitu. Nah, menurut Prof. Agundus memang banyak orang yang kemudian mencoba lahan di Cubuk itu, ya, di Ankara, disebutnya juga Ankara 402. Ya, jadi sebagai catatan saja supaya kita nggak kaget kalau ketemu yang begini gitu, bukan berarti ini juga cukup penting menurut saya ketahui, ya. Tapi cukup sebagai suatu catatan saja, bukan sesuatu hal yang sekiranya bisa bukan untuk menjatuhkan nama beliau, tentu saja karena jasa-jasa beliau tentu saja lebih besar daripada mungkin kesalahan yang beliau lakukan seandainya memang ada. Tapi Prof. Agundus sendiri tidak menunggu. Jadi beliau sendiri beranggapan ini cuma slander saja. Slander itu fitnah saja, hanya fitnah saja. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Nah, pasca kekalahan kita tahu, ya, Emir Timur mengepung pasukan pengawal, mati semua, dibunuh. Kemudian menangkap Sultan Bayezid Yildirim. Kemudian terjadilah Fetret Deuri tadi. Nah, anak yang paling tua yang ikut perang waktu itu, tidak semua anaknya ikut perang, ya. Jadi Bayezid juga mungkin punya rencana cadangan gitu, rencana backup plan-nya dia, bahwa kalau terjadi sesuatu, mungkin dia juga punya firasat, kalau terjadi sesuatu di dalam perang ini, jangan sampai anaknya mati semua serentak gitu kan, maka dipisah-pisah. Jadi ada Mehmed ini yang nanti akan menjadi sultan, Mehmed Ewel, ini ada di Amasya. Kemudian ada Sulaiman Pasha yang paling tua ikut perang. Sulaiman Pasha namanya. Sulaiman Shah Chelebi. Semua anaknya Chelebi itu sudah pernah saya bahas. Ya. Atau di sini saya baru bahas. Lupa. Nah, di sini Chelebi itu adalah kota, jadi bukan orang pedesaan. Ya. Tapi waktu di abad ke-15 waktu itu identik dengan anak sultan. Anak sultan itu Chelebi. Ya, Chelebi. Kalau di masa-masa berikutnya, di zaman Muhammad Fatih, disebutnya Syehzade, tapi dulu Chelebi. Ya. Bahkan tarekat Bektashi sama Maulawi itu juga disebut Chelebi. Tapi di akhir abad ke-17 atau setelah abad ke-17, abad ke-18 ke sini, sampai dengan akhir Turki Utsmani, Chelebi itu ya writer gitu, seorang penulis, pengarang, ya, penulis buku atau pengarang buku. Nah, yang ikut beliau tuh hanya Sulaiman Shah Chelebi. Ada lagi anaknya namanya Musa Chelebi, ada Isa Chelebi. Itu semuanya diletakkan diselamatkan oleh Sadrazam, ya, Perdana Menteri Chandarli Ali, bukan Chandarli Halil, ya. Ini banyak yang populer Chandarli Halil. Ini Chandarli Ali Pasha dari Chandar, nama kota. Ya. Sulaiman Shah ini kemudian kembali ke bursa, tetapi dia tahu bahwa Emir Timur itu ada di belakangnya, kan dia melarikan diri, termasuk yang melarikan diri, meninggalkan ayahnya, ya. Ya mungkin kemudian mendapatkan masukan kalau bertahan di bursa sama aja bohong, ketemu Emir Timur lagi gitu. Kalau mau bertahannya di Eropa, supaya paling tidak Emir Timur itu kemudian dia akan berpikir dua kali untuk menyeberang ke Eropa, karena bisa dipotong jalur logistiknya. Bagus juga kan pertimbangannya. Maka dia kembali, maksudnya meninggalkan bursa dan kemudian menyeberang ke timur, menyeberang juga ke Eropa. Tapi kita tahu dari sejarah bahwa tidak terjadi.
Emir Timur sempat menghancurkan bursa, tapi tidak betul-betul hancur, cuma menghancurkan beberapa bentengnya saja atau bagian dari benteng itu. Tapi salah satu jasanya, ini juga bicara tentang jasa gitu ya. Emir Timur ini walaupun ngacak-ngacak Turki Utsmani, tapi dia melakukan suatu hal. Sultan Bayezid itu ibu kota di pinggir pantai apa namanya Aegean nih, posisi kursor saya ini di Smyrna. Kalau sekarang namanya Izmir, Smyrna. Dulu dikuasai oleh Knights of Saint John. Knights of Saint John ini kayak Templars gitu ya, Hospitaller, Knights of Saint John. Kalau di Andalusia itu yang menghabisi Muluku Tawaif dan menghabisi pasukan-pasukan kemudian tarekat Yesuit gitu, banyak tarekat-tarekat ordo kalau mereka nyebutnya itu ordo. Jadi itu salah satu yang prestasi, mungkin bisa dikatakan prestasi. Knight Saint John ini sudah beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun di Smyrna, tapi tidak pernah berhasil tidak pernah berhasil diusir. Makanya kalau kita lihat film saya pernah sempat lihat sedikit gambarkan pasukan salib itu memang ada dan ada di pantai-pantai di Anadolu. Itu salah satunya. Ibu kotanya pusat itu sebenarnya di Rhodos, Pulau Rhodes. Ini di sini nih, pulaunya agak ke selatan lagi. Jadi memang mereka ini mungkin layaknya bajak-bajak laut ya, disebut corsair juga oleh sejarawan mereka ini. Ya, nah di sini ada Izmir ya, ada wilayah yang biru ini Genoa, wilayah yang oranye ini adalah Venesia. Ya, Venesia ini biru nih Genoa sampai ke utara. Makanya Venesia dan Genoa itu selalu punya hubungan yang baik dengan Konstantinopel, dengan Kaisar di Konstantinopel, karena mereka perlu akses baik itu Dardanelles maupun Bosphorus, jalur sutra juga di antara pecahan jalannya itu lewat sini. Jadi mereka bisa mendapatkan barang-barang dari timur lewat situ, kemudian dibawa masuk Selat Bosphorus, kadang-kadang berhenti di Konstantinopel, kadang-kadang langsung lanjut lagi Laut Marmara, keluar dari Dardanelles masuk ke Aegean, dan ini belok sini kan sudah Adriatik ya. Dari Adriatik bisa ke Venesia. Wilayah yang diarsir hijau itu adalah wilayah yang sudah dikuasai oleh Turki Utsmani waktu itu. Jadi satu dari dua selat itu sebenarnya sudah dikuasai. Tetapi memang Turki Utsmani belum bisa memblokade ini karena baru dibangun benteng itu satu persatu untuk memutusnya. Nanti akan dibangun juga benteng seperti Anadolu Hisar, kemudian nah masuk ke era Fetret ya, masuk ke arah Fetret. Jadi setelah kekalahan di Ankara, kita masuk ke era kekosongan dan kevakuman. Ya. Terjadi perpecahan di wilayah ini, di wilayah Turki Utsmani. Cukup lama itu, dari 1402 sampai 1413 ya. Sekitar 11 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun kurang lebih kalau ditotal. Utsmani sudah merasakannya dari Sultan Ghazi, Murad Udavendigar, kemudian Bayezid Yildirim. Jadi setelah 4 sultan ambruk mereka, pecah. Kecuali wilayah Rumelia. Kecuali wilayah Rumelia yang waktu itu dipegang oleh Sulaiman Shah Çelebi, anak dari Sultan Bayezid Yildirim. Jadi pecah, ini betul-betul pecah. Makanya kemudian ada sejumlah yang krusial seperti ini, fase-fase fase-fase yang berat seperti ini. Ini salah satu fase berat Turki Utsmani. Mengapa kemudian mereka bisa tumbuh dan meluas lebih besar lagi, karena sudah melampaui masa-masa berat. Nah, ini ada anak-anak sultan. Ini saya temukan di bukunya siapa tadi menuliskan Sebi ini, Dusmeje ini nantinya muncul sebagai
sultan palsu, sultan yang nantinya lebih banyak menghabiskan waktunya di Konstantinopel. Jadi semacam apa namanya ya, semacam pegangannya Bizantium lah. Kalau macam-macam kami punya orang yang punya hak juga nih terhadap apa namanya kekuasaan apa namanya Turki Utsmani. Ya. Kemudian Musa Çelebi dan Kasim Çelebi. Kasim Çelebi tidak disebutkan kisahnya dan saya juga tidak menemukannya, mungkin karena masih kecil. Allahu a'lam bishawab. Semua anak Bayazid mengirimkan upeti waktu itu, terpaksa mengirimkan tanda tunduknya kepada Timurlang, kepada Emir Timur. Ya. Bahkan mereka mengutus para Sekh Sofu. Jadi waktu itu ulama juga sebagai orang yang paling dipercaya untuk menyampaikan pesan-pesan, hadiah-hadiah, karena mereka itu orang-orang yang jujur ya, relatif jujur dibandingkan mungkin Beylerbeyi atau pimpinan-pimpinan politik yang lain. Mungkin itu kenapa yang diutus itu adalah para ulama. Kedua juga mengirimkan tanda tunduknya menjadi vasalnya Timurlang. Jadi semua nggak ada yang berani waktu itu untuk melawan Timurlang, ya, termasuk hebat dia. Tapi memang Timurlang sudah berpikir untuk menyeberang ke Eropa, tetapi diberikan nasihat dan dia menerima nasihat para komandan dan panglimanya, bahwa menyeberang ke Eropa itu sama saja istilahnya. Kalau di Ankara kan Turki Utsmani masih punya, ketika kalah di Anadolu mereka masih punya Rumeli. Tapi kalau dikejar sampai ke Rumeli, ini bisa jadi pasukannya bisa berkali-kali lipat fanatismenya, karena memang sudah tidak ada tempat lari lagi. Maka Atta tidak mau pulang, nggak mau mundur ke belakang gitu ya. Itu beliau kemudian muter dan kemudian kembali ke wilayahnya. Jadi dianggap, oh sudahlah. Dia juga nggak tahu kalau tahun 1405 di waktu itu dia pulang ya. Pulang ke wilayahnya, ke wilayah Iran sekarang ya, kemudian ke Samarkand dan mati di sana, meninggal di sana 1405. Jadi dia tidak melihat menurut dia sudahlah, semuanya sudah dianggap takluk sama dia gitu. Itu juga mungkin ada bagusnya. Kalau enggak, mungkin di situ Turki Utsmani tidak akan bangkit lagi. Di Sulaiman Shah di Edirne, di sini nih, di Eropa. Sedangkan di Amasya waktu itu Mehmed Çelebi. Di Bursa waktu itu Musa Çelebi. Isa Çelebi ada agak ke selatan sedikit dan mereka ini bertikai satu dengan yang lainnya. Ya. Anak-anaknya ini tentu saja masing-masing punya keinginan untuk meneruskan apa yang sudah buat atau apa yang sudah dilaksanakan oleh ayahnya Sultan Bayazid Yıldırım. Jadi semua anak laki-lakinya itu Sulaiman Shah, Musa, Isa, Mehmed, dan Mustafa, nanti ada lagi, itu semuanya berkeinginan untuk menjadi yang meneruskan daulah Turki Utsmani. Waktu itu Emir Timur sebelum dia kembali ke Asia, waktu itu sempat mengirimkan surat kepada Raja Perancis, kemudian kepada Holy Roman Empire, bahwa dia sudah mengalahkan Sultan Bayazid Yıldırım. Maksud dia, nggak usah macam, kalian dulu sudah dikalahkan sama Bayazid Yıldırım di Nikopolis, saya yang mengalahkan dia, kata dia. Jadi kalian jangan macam-macam dengan saya, walaupun saya tinggalkan. Jadi ini semacam ancaman bahwa dia lebih hebat daripada Turki Utsmani. Jadi jangan sampai berpikir akan melakukan sesuatu hal yang merugikan sebelum dia kembali. Ya. Sebelum dia kembali dan tidak pernah. Ya. Baru kemudian dia meninggalkan Anadolu. Sivas, ketika dia meninggalkan Anadolu, langsung nggak pakai lama. Mehmed Çelebi langsung merebut kembali Sivas. Karena Sivas ini kan di zaman ayahnya. Jadi ada prestis tersendiri untuk menguasainya. Dan waktu itu Mehmed Çelebi termasuk yang menghentikan sistem sementara waktu ya, menghentikan sistem Devşirme dan Kapurkulu. Jadi kembali merekrut atau menyeimbangkan dengan keperluan Yaya dan Azab. Jadi pasukan-pasukan yang tadinya
milisi-milisi direkrut kembali. Makanya dia mendapatkan dukungan. Seperti itu. Lumayan banyak dukungannya Mehmet Çelebi di Anadolu. Dia menikah beda dengan ayahnya, menikah dengan putri seorang bey, Dulkadir, ya, daerah Dulkadir ini agak ke timur selatan sedikit, menikahi Emin Pamum, wilayah Rumeli di bawah Emir Sulaiman Shah, ya. Sulaiman Çelebi, sedangkan Anadolu hampir seluruhnya dikuasai oleh Mehmet Çelebi di Amasya, ya. Di Amasya. Ini ada tadi typo kayaknya. Mehmet Çelebi, salahnya. Oh, dikit ya. Rumeli, nah ini dia. Rumeli. Oke, save. Nah, ini mungkin bagi yang sudah ada pertanyaan ditulis saja di di kolom chat, nanti bisa di follow up satu persatu. Ini sementara kita sampai mana tadi? Sampai di sini ya. Sudah menikah, kemudian dia ke adanya pemisahan Rumeli yang di Eropa di bawah Sulaiman, kemudian di Anadolu dipimpin oleh Çelebi, Mehmet Çelebi, maaf. Di Amasya ibu kotanya, bukan di Bursa. Nah, karena memang veteran ya nggak sederhana tuh permasalahannya ya. Anak-anak ini ada yang usianya tadi baru belasan tahun, ada yang usianya 20 tahun, paling tua tadi 30-an tahun. Jadi memang masih panas ini. Masih darahnya masih meletup-letup, dan kemudian mereka juga baru saja ditinggal Emir Timur. Waktu Emir Timur ada di Anadolu tuh mereka nggak saling nggak saling sikut gitu. Ya karena ada ini yang lebih senior lagi. Tapi ketika Emir Timur pergi, terjadilah itu keributan di antara mereka. Mulai dari Isa Çelebi. Isa Çelebi mengetahui bahwa Mehmet Çelebi ada di Amasya, maka dia rebut Bursa. Dia rebut Bursa. Ini emang anak-anaknya, kalau saya lihat ini memang anak-anak. Mungkin juga Sultan Bayazid Yıldırım tidak sempat. Prof. Agundus juga mengkritiknya bahwa Mehmet Çelebi, Bayazid Yıldırım ini sibuk berperang di sana kemari, ya, sibuk mencoba memfutuhkan Konstantinopel, tapi sepertinya lupa bahwa dia punya anak 5 laki-laki kan. Nah, ini berpotensi ribut kalau tidak tidak dikelola dengan baik. Juga mungkin catatan buat kita yang anaknya banyak. Itu jadi harus dididik dengan baik ya, apalagi kalau orang tuanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kadang lupa dengan pendidikan anak. Sepertinya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Walaupun menurut saya ya kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Mehmet, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bayazid Yıldırım, ya. Karena memang permasalahan yang dihadapi juga pelik. Nah, tentu saja Mehmet Çelebi kemudian tidak bisa menerima bahwa saudaranya ini, Isa Çelebi ini menguasai Bursa, ya. Apalagi waktu itu memang Isa Çelebi sempat didukung oleh Bizantium. Bizantium dukung siapa aja lah, yang penting Turkisman ini berantem, intinya begitu. Jadi ya sulit juga kita untuk mengambil satu kesimpulan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Tapi kemudian kita akan lihat bagaimana perjalanannya. Mehmet Çelebi waktu itu diakui oleh Emir Timur sebagai yang paling senior, walaupun bukan yang paling tua. Dan kemudian Emir Timur juga menyerahkan jenazah ayahnya kepada Mehmet Çelebi lewat perantara tentu saja, tapi diserahkan kepada Mehmet Çelebi. Ini merupakan gesture yang positif dari Timur Lang, menghormati tawanannya yang sudah meninggal dunia dan dikembalikan kepada anaknya. Makanya walaupun meninggalnya di dalam tawanan di Ankara dan sempat dibawa ke tempat-tempat lain, tapi kemudian dikembalikannya di Bursa. Jadi dikebumikannya di Bursa. Makanya kalau Bayazid Yıldırım kita temukan kuburannya di Bursa. Nah, kemudian Smyrna termasuk juga ya, Izmir ini ya. Setelah direbut kemudian tidak pernah Emir Timur ini menyeberang ke ke Eropa, ke Rumeli. Makanya yang di Rumeli lebih utuh di bawah Sulaiman Shah. Catatan saja. Emir Timur kemudian meninggal dunia tahun 1405. Meninggalnya di sisi Asia, bukan di luar Anadolu. Di luar Anadolu.
Kemudian Sulaiman Shah Chalabi membuat perjanjian dengan Bizantium, ya, membuat perjanjian. Jadi ini kan masih ada dua nih, ada dua kubu nih. Isa Chalabi sudah tidak ada Mehmed di Anadolu, ya, wilayahnya antara Amasya dengan Bursa. Sedangkan tadi di Eropa ini ada Sulaiman Shah dengan Musa. Masih tinggal berapa orang lagi? 3. 1 Mustafa belum keluar. Mustafa masih berlindung di Bizantium. Nah, kemudian Sulaiman Shah bekerjasama dengan Bizantium kembali ke Anadolu serta merebut Bursa, Smyrna dan Ankara dari Mehmed Chelebi. Ya. Nah, kemenangan ini membuat Musa Chelebi yang tadinya masih bimbang akhirnya ikut Sulaiman Shah. Digabunglah Musa Chelebi. Di antara anak-anak Sultan Bayezid Yildirim yang paling oportunistik nampaknya Musa Chelebi. Nanti dia akan ganti lagi posisi. Tadinya dia mengklaim sebagai, apa pula ini jatuh? Maaf. Mengklaim sebagai yang paling berkuasa, tetapi dia tidak punya bukti. Ya. Jadi tadinya Musa Chelebi ini merasa dia yang paling berkuasa di Bursa, tetapi pada kenyataannya Bursa hanya wilayah kecil, Mehmed yang menguasai hampir seluruh wilayah lain di Anadolu, sedangkan Sulaiman Shah yang menguasai di Rumeli. Maka ketika Sulaiman Shah berhasil merebut sebagian kota yang ada di Anadolu, dia ikut langsung dengan kakaknya Sulaiman Shah itu. Ini kan masih kakak beradik. Nah, melihat seperti itu, muncul kemudian gerakan para bey di Anadolu, karena mereka tidak suka melihat Sulaiman Shah terlalu besar dan terlalu kuat, dan kemudian dekat dengan Bizantium. Mereka mengkhawatirkan jangan sampai Sulaiman Shah ini membawa sistem yang sama dengan ayahnya dulu, sistem Kapukulu. Maka kemudian mereka akhirnya sepakat, tadinya belum sepakat untuk memberikan dukungannya kepada Mehmed Chelebi di Amasya. Maka Mehmed Chelebi punya dukungan yang kuat waktu itu untuk kemudian menghadapi Sulaiman Shah. Akhirnya bertempurlah mereka, dan kemudian Musa Chelebi sebelum peperangan pindah lagi dia posisi. Tadinya sama Sulaiman Shah, sekarang pindah ke Mehmed Chelebi. Ya. Setelah kemudian Sulaiman Shah kalah, dia kembali ke Rumeli. Maka kemudian Musa Chelebi minta izin untuk dikirim ke Rumelia atas nama Mehmed Chelebi. Tapi Mehmed sebenarnya sudah tahu ini kayaknya ada suatu hal yang buruk, tapi dia tidak bisa menghukum saudaranya hanya berdasarkan perasaan. Maka dia izinkan, karena dia waktu itu masih cukup banyak masalah yang harus diselesaikan di Anadolu, masih banyak ancaman-ancaman yang lain. Maka kemudian Musa Chelebi nyebrang ke Rumeli dan mengalahkan Sulaiman Shah. Nah, tapi menurut Prof. Ahmed Akgundus bahwa terlihat sebenarnya motif dari keberangkatan Musa Chelebi ini bukan untuk atas nama Mehmed, tetapi atas nama dirinya sendiri. Ya. Jadi itu penilaian yang cukup keras kalau menurut saya. Ya. Dan memang salah satu kelemahan Sulaiman Shah kenapa kemudian mudah dikalahkan oleh Musa Chelebi adalah bahwa dia disertai oleh seseorang sadrazam, seorang perdana menteri, ya, atau walinya wali yang dikenal tadi Chandarli Ali Pasha, yang menurut beberapa orang ini juga merupakan sadrazam dari sejak zaman Bayezid Yildirim. Memang orang yang agak kurang ketaatannya kepada agama. Termasuk Sulaiman Shah ini yang kadang-kadang keliru dianggap sebagai Bayezid Yildirim, atau orang mengambil seolah-olah karena Sulaiman Shah-nya ini banyak melanggar aturan-aturan agama Islam, dianggap ya sama juga bapaknya seperti itu. Ya, tentu saja kita tidak bisa menyamakan seorang ayah dengan kelakuan anaknya begitu saja. Chandarli Ali Pasha termasuk dinilai negatif oleh banyak sejarawan. Najmuddin Abdul Latif, kemudian Mufti Najmuddin Hanafi Ahmadi yang menulis kitab Iskandar Name, ini juga termasuk yang menilai bahwa Chandarli Ali Pasha ini termasuk orang yang secara keagamaan kurang bisa dipuji. Maka dianggap bahwa dia punya pengaruh buruk kepada Sulaiman Shah, hingga dia dengan mudah dikalahkan oleh Musa Chelebi. Nah, menjelang akhir Fetret, menurut sejarawan kontemporer Mustafa Nuri Pasha, sebab kekalahannya adalah terlalu cepat ekspansinya, terlalu cepat perluasannya. Kalau menurut sejarawan Barat, Stanley Lane Poole menyatakan bahwa Bayezid I membuat terlalu banyak musuh.
sehingga dia dimusuhi hampir oleh semua beylik di Anadolu karena proses tadi transformasi sistem militernya yang merugikan banyak orang. Nah, Musa Chelebi berkuasa di Edirne, akhirnya jadi tinggal dua nih, yang di Rumeli Musa Chelebi, sudah tidak ada lagi Sulaiman Shah, sudah mati, tinggal. Kemudian di Anadolu tidak ada lagi Isa Chelebi, Musanya juga sudah pindah ke Rumeli, tinggallah Mehmed Chelebi. Ya. Nah, baru kemudian timbul masalah yang berikutnya yang sama ya, Musa Chelebi mundur setelah dinegosiasi oleh Bizantium, dan ini dalam kepungan kelima ini sempat mengecewakan para bey. Tadinya orang berharap bahwa Musa Chelebi bisa menyelesaikan apa yang tertinggal di zaman Sultan Bayezid Yildirim. Maka dikepung untuk kelima kalinya Konstantinopel tahun 1410, 5 tahun setelah wafatnya Timurlang, dan kurang lebih 8 tahun setelah kekalahan ayahnya Bayezid Yildirim di Ankara. Nah, tapi kemudian dia dinegosiasi, padahal bapaknya juga dinegosiasi kan sama Bizantium. Namun kali ini mungkin para bey tidak sepakat dengan negosiasi itu karena tidak menguntungkan apa-apa. Akhirnya mereka menyatakan dukungannya kepada Mehmed Chelebi, dan terjadilah pertempuran besar yang menyebabkan Musa Chelebi kalah. Ya. Itu nama tempat pertempurannya adalah Chamur Ludarben, atau kalau di dalam peta Samokov, dekat Sofia, ibu kota Bulgaria. Musa Chelebi wafat dalam pelarian, dan kemudian berakhirlah masa Fetret Deuri tadi dengan dengan Mehmed Chelebi, Mehmed Ewel Chelebi sebagai satu-satunya sultan. Ya, kembali dia mengambil titel sultan sebagaimana ayahnya dan berkuasa di Edirne, sekaligus juga menguasai wilayah Anadolu. Dan sudah berakhir ya, jadi tahun 1413 berakhir Fetret Deuri tersebut, sehingga bisa move on, bisa ke, makanya ada juga yang menyebutkan seperti misalnya Prof. Maksudolu mengatakan bahwa ada juga yang menyebut bahwa Mehmed Chelebi sebagai pendiri kedua. Kalau Osman Ghazi pendiri pertama, ya, setelah hancur oleh Timurlang, kalah dan sempat perang saudara beberapa tahun, 13 tahun namanya, berdiri kembali Turki Utsmani yang baru, yaitu di masa Mehmed Ewel Chelebi, yaitu kakek dari, nanti setelah Mehmed Ewel, baru Murad kedua, balik ke Murad kedua dulu. Tadi kan Murad pertama di awal, Murad kedua, baru Mehmed Tsani, yaitu Mehmed Muhammad Fatih itu, Muhammad Al-Fatih. Jadi masih ada satu sultan lagi, baru kemudian kita bahas Muhammad Fatih. Itu mungkin untuk pertemuan besok, hari Ahad insya Allah. Ya. Nah, ini posisinya seperti ini, Bapak-Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pemirsa kajian sejarah Turki. Ini kalau tadi wilayahnya kan kepotong-potong. Nah, sekarang wilayahnya yang asli setelah berhasil semuanya dikuasai oleh mereka, ini adalah wilayah yang arsirnya hijau tebal ini ya, hijau yang lebih gelap ya. Nanti akan sedikit demi sedikit. Nah, tapi memang kepulauan ini hampir sebagian besar bukan di tangan Turki Utsmani pada tahun ini. Nanti di zaman Sultan Sulaiman nih baru Siprus, Rodos dan sebagainya ini baru jatuh ke tangan komunis, termasuk Pulau Krit di sini, Pulau Kreta. Krit sepintas kayak Pulau Jawa gitu ya. Pulau Jawa mirip-mirip Pulau Jawa lah bentuknya itu, cuman minus nggak ada pulau kecil di sini Madura gitu. Kali ini dianggap seperti Pulau Jawa. Ada yang mengatakan Pulau Krit itu milik Jawa gitu. Cuma nggak ada Maduranya, kurang Madura sedikit di sini dan kurang Bali di ujung sini. Tapi itu kondisinya yang terakhir ya. Nah, catatan-catatan saja ini, catatan tambahan saja, tantangan setelah Fetret Deuri. Bukan berarti setelah selesai Fetret Deuri selesai masalah. Karena Sultan Mehmed Ewel Chelebi setelah Fetret Deuri kan nggak meninggal, masih berkuasa sampai beberapa tahun, dan selama beberapa tahun itu juga masih dirudung masalah. Karena efek samping lah, efek snowball efek dari Fetret Deuri itu. Apa saja masalahnya? Kalau di bukunya lupa namanya tadi, Gundodu tadi, Dr. Gundodu
itu banyak masalahnya, banyak banget ya. Sampai sedih juga bacanya, tapi saya ambillah yang besar-besar saja, yang major-major saja. Ini menunjukkan bahwa Sultan waktu itu yang dihadapi banyak, bukan satu masalah aja. Jadi mereka juga nggak sering-sering banget kayak di film-film itu, dikit-dikit di istana, dikit-dikit di istana. Mereka lebih banyak keluar. Jadi ini film-film ini ya kadang-kadang juga kurang historis ya, yang diceritain yang di istana melulu gitu. Padahal mereka ini lebih banyak di lapangan ngurusin masalah-masalah pemberontakan dan sebagainya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, undangan lagi nih. Undangan yang positif nih kali ini. Undangan Junaid Bey. Ya, Sultan Mehmed Chalabi diundang untuk datang ke daerah Germian kalau salah namanya itu, kembali karena setelah perginya Emir Timur, ini Knights of St. John bikin ulah lagi. Mereka ingin bangun lagi benteng di Izmir, padahal sudah diratakan dengan tanah oleh Timurlang. Ya, ini dari sini nih, dari Rodos ke Izmir lewat laut, karena mereka ini perompak, bajak laut lah, kelasnya itu corsair. Jadi mereka punya kapal zaman dulu ya, biasa untuk dipakai untuk membajak, tapi juga terkadang mereka berperang sebagai pasukan bayaran ya, kadang-kadang dibayar oleh Bizantium, kadang-kadang dibayar oleh Paus, kadang-kadang dipekerjakan juga oleh Venesia dan sebagainya. Intinya mereka ingin membangun benteng lagi, tapi kemudian tidak berhasil karena dirobohkan oleh Mehmed I Chalabi. Maka wilayah selatan ini akhirnya ikut menjadi bagian dari Turki Utsmani atas jasa-jasa tadi. Nah, kemudian ada orang namanya Mehmed Bey. Mehmed Bey ini bukan Mehmed Chalabi, berat juga nginget-ngingetnya ini semuanya banyak ya. Tapi nggak apa-apa, ini usaha kita. Kita kan ingin melihat alurnya dan pelajarannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini mungkin mirip-mirip Indonesia waktu baru merdeka kan. Ada masalah dengan pusat, ada masalah ketimpangan gitu ya. Kemudian muncul masalah-masalah di daerah, akhirnya kemudian muncul juga seperti PRRI, Permesta gitu kan, RMS dan sebagainya. Mirip-mirip seperti itu karena memang namanya di awal baru saja runtuh, baru saja bahkan kalau Indonesia itu kan kita merdeka 45 tapi baru diakui 49 oleh Belanda kan. Jadi ada sempat serangan 2 kali itu di tahun-tahun itu, nah baru muncul. 49 50 sampai dengan tahun 60 itu kan baca sejarah Indonesia mirip-mirip seperti ini gitu, pecah sana pecah sini, sempat kemudian dikumpulkan, sempat jadi Republik Indonesia Serikat waktu sebelum Belanda mengakui gitu ya, gonta-ganti kabinet, ya kurang lebih sama lah. Jadi jangan terlalu alergi juga, Turki gitu aja, ya sama kita juga begitu kondisinya, cuma bedanya mungkin mereka jadi negara yang besar waktu itu ya, Indonesia ya nyaris besar sebenarnya, nyaris besar gitu ya, nyaris besar, cuma karena banyak masalah dengan yang lainnya. Sehingga kemudian banyak yang juga negara-negara lain tidak aman melihat Indonesia hebat ya gitu. Dikit lagi insya Allah, sedikit lagi selesai. Muncul kekhawatiran bahwa Mehmed Bey Karamanolu ini, Beylik ini ingin menjadi pemimpin di Anatolia atau di Anadolu, dan kekhawatiran waktu itu muncul dari Yakub Bey ya, dari Germian, dan Isfandiar Bey dari Jandar. Ini mereka khawatir nanti kayak terjadi waktu zamannya Sultan Bayazid Yildirim. Sebagian Bey nggak sepakat, undang Timurlang, nanti babak belur lagi. Mungkin mereka juga belajar juga dari kesalahan. Makanya ketika Mehmed Bey Karamanolu ada kecenderungan seperti mau melakukan hal yang serupa, maka Bey-Bey yang lain mungkin udah kapok. Dia hajar sama Timurlang, akhirnya mereka mendukung. Siapa yang bisa didukung? Ya Mehmed Chalabi. Ya. Maka ini jatuhnya seperti bantuan, dan ini juga menambah wilayah Turki Utsmani dengan sendirinya. Maka Yakub Bey, Isfandiar Bey mendukung Sultan Mehmed untuk melikuidasi secara politik dan kemudian menjadikannya wilayah dari Turki Utsmani. Jadi waktu itu menjadi kebutuhan bersama. Negara itu kuat di Anadolu terutama. Kalau di Rumeli ini solid. Bahkan ketika di Anadolu pecah, di Rumeli masih kuat. Solid, tidak ada pemberontakan yang berarti. Tapi di Anadolu memang kacau balau waktu itu. Makanya Anadolu ini akhirnya beberapa bey yang melihat kalau mereka semuanya gontok-gontokan. Kalau semuanya mau jadi yang paling hebat, ya habis lagi entah siapa yang datang.
ada anaknya Timurlang atau siapa, itu yang mereka akhirnya menyatukan mereka, ya. Menyatukan mereka, akhirnya mendukung Sultan Mehmed Ewell Chelebi, kakeknya dari Sultan Muhammad Fatih. Slide terakhir, saya keluarin aja semuanya. Tidak hilang masalahnya. Tadi ini sudah kayaknya ya. Apa saya belum? Ini kopiannya aja. Ini dia. Tadi itu belum di-delete itu. Nanti saya delete. Jadi tadi sempat ada 2 slide yang sama ya. Ini slide yang berikutnya. Nah, mulai di tahun Mehmed Ewell ini, Chelebi ini, mulai Angkatan Laut Turki Utsmani bersuara. Tadinya kan wilayah itu, kadang-kadang mereka kalau nyebrang juga nyewa kapalnya Venesia. Tapi akhirnya ini dianggap sebagai salah satu ancaman, ya, security, ya, ancaman terhadap keamanan mereka. Mereka kan harus punya jalur yang aman gitu untuk menyeberang antara Eropa dan Asia, Asia ke Eropa. Harus cepat. Kalau ada masalah di Eropa, mereka harus cepat. Kalau balik ke Asia, harus cepat. Maka dibuatlah Angkatan Laut yang kokoh untuk menyeberangkan pasukan atau sultan. Nah, tentu saja kalau ada Angkatan Laut yang kokoh di wilayah tersebut, pasti bertentangan, berbenturan dengan Angkatan Laut Republik Venesia. Maka terjadi peperangan pertama kali, ya, Turki Utsmani mulai punya gigi di laut. Punya gigi di laut gimana? Punya kekuatan di laut. Ya. Detail-detailnya mungkin nanti dibaca sendiri saja, bahwa akhirnya Sultan Mehmed Chelebi walaupun sempat masih babak belur juga, masih belum menguasai lautan, namanya juga baru belajar dia. Menguasai seni perang laut itu berbeda tentu saja dengan seni perang di darat. Kalau di darat nggak usah diajarin lagi, orang Turki sudah biasa, tapi untuk di laut mereka perlu belajar. Maka mereka belajar juga kepada Venice. Inilah kenapa mereka lawannya itu, lawan Venice itu jadi lawan yang tangguh itu kan bisa jadi mengalahkan kita, tetapi lawan yang tangguh itu juga mengajari kita. Gitu. Turki Utsmani kan berhadapan dengan Bizantium, lawan tangguh awalnya, tapi lama-lama mereka yang hebat. Kenapa? Karena belajar dari Bizantium. Kalau lawannya ecek-ecek, dia merasa hebat, bisa jadi. Orang tuh merasa hebat, tapi nggak ada apa-apanya. Bukan tanding kalau begitu, gitu kan. Kalau tanding itu kan harus naik, gitu kan. Lawannya tuh sabuknya di atas kita lah, gitu ya. Terus naik lagi, naik lagi. Kalau lawannya ke bawah ya kayak, apa istilahnya? Jagoan kampung, jagoan kampung. Jadi harus naik gitu. Nah, makanya menarik ketika Turki Utsmani ketika itu berhadapan dengan Venesia, padahal belum negara lain. Jangankan negara lain, Bizantium saja nggak mau berhadapan dengan Venesia sebagai penguasa laut. Itu istilahnya sama saja dengan menghadapi bunuh diri, istilahnya seperti itu. Tapi Turki Utsmani tidak seperti itu. Saya lihat polanya mereka belajar dengan musuh yang tangguh. Itu gimana tuh ya? Mentalnya itu cukup, kan itu kan dibutuhkan mental juara, mental petarung gitu, ya. Jadi lawan itu apa namanya, yang tangguh gitu. Itu kalau saya lihat polanya seperti itu. Nah, ini admiral mungkin saya nggak perlu sebut nama-nama. Yang sempat kemudian menghantam Angkatan Laut Turki di Gelibolu itu adalah Pietro Lorendano. Ini menarik ini ya. Ada kisahnya agak, tapi cukup disebut nama itu saja. Turki Utsmani istilahnya berdarah-darah nih ngelawan dia. Tapi belajar bahwa Venesia itu kehebatannya begini dan mereka tidak akan mengulanginya. Tidak akan mengulangi kesalahan, tapi akan melawan lagi. Perang dengan Venesia itu 7 kali. Venetian Ottoman War ada 7 kali. Dan tidak selalu menang, tapi terus gigih. Gitu ya. Ini menurut saya catatan penting Turki. Ya. Jadi mereka bukan tipikal orang yang mudah menyerah. Nggak tahu kalau sekarang mungkin ada yang sekuler, ya mungkin semangatnya nggak sama persis. Ya. Sedikit lagi, sebelum Sultan Mehmed berhasil membangun kembali armadanya di Gelibolu, ada ini juga pemberontakan pertama dalam Turki Utsmani. Pemberontakan yang dipimpin bekas Syekhul Islam. Wah, saya langsung mundur gitu, megang kepala, panas gitu rasanya. Syekhul Islamnya nantangin. Dan itu panjang ceritanya. Waduh, ya. Saya ini aja sederhanakan saja. Syekh Badruddin ini dulu yang menyelamatkan Syekh Sulaiman Shah, masih ingat nggak? Waktu perang Ankara, Sultan Bayazid Yildirim kan nggak bawa semua anaknya. Satu-satunya yang dibawa adalah Sulaiman Shah. Nah, Sulaiman Shah ini lalanya, apa pula lala? Bukan tarian ya. Lala itu adalah orang yang ditunjuk oleh ayahnya untuk menjadi mentornya dia. Jadi mentornya Sulaiman Shah itu adalah Syekh Badruddin, Syekhul Islam, ulama, ya, ulama besar. Ya.
Nah, tapi setelah Mehmed tentu saja mengalahkan Sulaiman Shah kan, sebelum mengalahkan Musa Chelebi. Nah, ini mungkin timbul masalah di situ. Dan kalau menurut Prof. Agundus, beliau ini ada indikasi mengikuti aliran sesat. Ada 3 ya. Ada 3 3 bukti-bukti yang diangkat oleh beliau dari sumber-sumber primer nih diambil oleh beliau. Intinya adalah mengikuti aliran sesat. Intinya begitu sederhananya, panjang dibahas itu ya. Disebut dengan kelompok itu Simawi. Dan kemudian akhirnya Mehmed minta fatwa kepada para ulama. Waktu itu dikumpulkan, nggak main-main ya. Sultan Mehmed itu mengumpulkan Haji Iwas Pasha, ini yang dulu ulama yang mempertahankan kota Bursa. Kemudian Maulana Burhanuddin Haidar juga dikumpulkan oleh beliau, ditanya, diminta masukannya. Maulana Sare Yakub bin Idris, kemudian Maulana Mahyuddin, dikumpulkan banyak ulama, nih terus saja namanya banyak. Kemudian dia minta keputusan, minta fatwa, gimana menghadapi Syekh Badruddin ini. Di satu sisi dia ulama, tapi tadi menimbulkan kekacauan, menimbulkan pemberontakan. Apakah dibiarkan, ataukah ditangkap, ataukah dibuang, atau apa. Akhirnya fatwa yang keluar adalah Syekh Muslihuddin Khalifah yang mengeluarkan fatwa itu, didukung oleh para ulama yang lain bahwa Syekh Badruddin sudah melewati batas. Maka kemudian dalam satu perjalanan gitu didatangi ya dia di kota tersebut, dan kemudian ditangkap, dia sempat lari dan kemudian dieksekusi. Dan itu akhir, dan setelah itu tidak ada lagi pemberontakan dari Syekhul Islam sampai masa berikutnya. Ternyata nanti ada masalah lanjutannya. Nah, sebelum akhir masa Sultan Mehmed muncul Mustafa Dusmeje. Dusmeje ini tadi yang saya katakan mengaku bahwa dia juga saudara anak dari Sultan Mehmed, Sultan Bayazid Yildirim. Dia juga berhak untuk memimpin sebagai sultan, tapi kemudian dia tidak mempunyai pendukung. Tetapi kemudian dia minta perlindungan dan dilindungi oleh Kaisar Bizantium. Maka selama Mehmed Ewel Chelebi masih hidup, dia ditawan oleh Bizantium. Nah, untuk itu dibayar. Ini saya juga masih belum bisa mencernanya secara baik ya. Jadi supaya tidak timbul supaya tidak timbul perpecahan dan peperangan lagi, maka waktu itu dibayar berapa harga pembayarannya? Supaya Mustafa Dusmeje ini, Mustafa sang pembohong ini dibayar 300.000 akçe. 300.000 akçe. Jadi dibayar kepada Kaisar Manuel supaya si Mustafa ini ditawan. Jangan dibunuh, tapi ditawan aja di Istanbul, di Konstantinopel. Ya, jangan dilepas, karena kalau dilepas nanti timbul perpecahan lagi. Jadi pembayaran ini bukan pembayaran upeti ya, tetapi saya juga bingung mengklasifikasikannya apa. Saya cari di Agundus juga tidak ada penjelasan yang mendetil dalam hal itu. Cuman beliau mengatakan saja yaitu perlu dibayar untuk menghindari perpecahan dan perperangan sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa membandingkan dari pandangan fikih apakah itu diperbolehkan dan seterusnya, belum sampai ke situ. Tapi karena memang waktu kita tidak juga sedalam itu pembahasannya, mungkin ini saja, di sini saya akhiri, selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.